Setiap hari kita membuka media sosial dan melihat orang-orang yang lebih sukses, lebih kaya, lebih menarik, dan terlihat lebih bahagia. Lama-kelamaan, satu pertanyaan muncul di kepalaku. Apakah hidup kita memang kurang atau standar kita yang berubah? Standar sosial selalu ada. Menurutku, standar media sosial adalah ketika kita mulai menentukan nilai diri berdasarkan apa yang kita lihat di internet. Sebenarnya, standar sosial bukan hal baru. Orang-orang zaman dulu punya standarnya masing-masing. Jikalau orang zaman dulu menyebutnya umur segini harus punya rumah, umur segini harus menikah, atau harus punya pekerjaan tetap. Tapi, jika kita dibandingkan dengan anak zaman sekarang atau generasi sekarang, yang pertama, harus punya iPhone biar dianggap kaya, harus punya badan ideal biar dianggap model, harus traveling biar tidak dianggap stres, dan harus produktif setiap hari biar dilihat pekerja keras. Padahal itu standar yang tercipta sendiri gitu. Perbedaannya, dulu kita membandingkan diri kita dengan orang sekitar kita. Tapi sekarang kita membandingkan diri kita dengan jutaan orang yang ada di media sosial atau di sosmed. Wah, gila. Jutaan orang, coy. Masalah utamanya bukan media sosial. Banyak orang menyalahkan media sosial, tapi sebenarnya media sosial itu hanyalah alat. Anjing, ayah nak aja, cok. Masalahnya adalah media sosial mempertemukan kita dengan selebriti, orang kaya, influencer, atau orang yang sedang berada di puncaknya. Setiap hari kita mengonsumsi hal tersebut. Wow. Padahal secara historis manusia tidak dirancang untuk membandingkan diri dengan jutaan orang sekaligus. Gila. Highlight vs reality. Contoh sederhananya gini deh. Saat kamu gagal dalam ujian dan kamu melihat orang sekitarmu, teman-temanmu, atau orang sosmed lainnya yang keterima di kampus impian dan mereka lolos dalam ujian. Atau saat kamu lembur, kamu melihat teman-temanmu atau orang sosmed lainnya pada liburan keluar kota, keluar negeri, atau pada healing di kafe, di curug, atau banyak-banyaknya tempat-tempat wisata yang lainnya. Tapi yang tidak kamu ketahui adalah kegagalan mereka, masalah keluarga mereka, utang mereka yang kita tidak ketahui, tekanan mental mereka. Karena media sosial adalah etalase, bukan kehidupan utuh. Jadi, dia hanya pajangan. Dampak yang tidak disadari. Dampak karena keseringan kita mengonsumsi media sosial, yang pertama, sulit bersyukur. Ini gampang. Kamu punya HP Android dan orang yang di media sosial atau orang yang di sosmed itu punya iPhone dan kamu tidak bersyukur kamu punya Android. Padahal saya sendiri pakai Android. Kedua, merasa tertinggal. Misalkan tempat, barang yang waktu itu ngetren. Misalkan kita ambil contoh Labubu. Dan kamu beli di tahun sekarang. Kamu merasa ini udah ketinggalan zaman, bre. Ngapain gue beli? Itu dia. Ketiga, FOMO, fear of missing out. Adalah perasaan takut dan cemas karena merasa tertinggal dari aktivitas orang lain. Karena hal tersebut itu berbahaya jika kalau kalian memaksa. Keempat, impulsive buying atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah pembelian impulsif atau spontan, sebuah keputusan yang tidak direncana untuk membeli produk atau jasa. Keputusan untuk membeli ini terjadi secara tiba-tiba dan seketika sebelum melakukan pembelian. Bahaya sekali kan? 5. Burnout karena ingin mengejar standar yang belum tentu milik sendiri. Ini bahaya, men. Ketika lu sudah burnout karena hal yang sepele lah kita sebutnya, bahaya, coy. Tanpa kita sadari, kita mulai mengukur nilai diri kita berdasarkan jumlah like, followers, dan pencapaian orang lain. Damn, bro. Untung pas. Penyelesaian.
pertanyaan. Mungkin pertanyaan yang perlu kita tanyakan bukan kenapa hidup orang lain lebih baik, tapi jika media sosial tidak ada, apakah kita masih menginginkan hal yang sama? Karena bisa jadi sebagian mimpi kita bukan berasal dari diri kita sendiri, melainkan dari apa yang terus kita lihat setiap hari. Damn bro. Oke, aku izin pamit. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanyalah lulusan SMK yang belum sarjana, yang sedang mengejar kuliah tahun depan untuk UTBK. Semoga berhasil. Dan aku membuat konten ini karena penasaran. Kayak orang-orang sekitarku tuh selalu berpatok atau bahkan secara tidak sadar mereka mengikuti standar sosial media yang aneh sekali gitu menurutku. Makanya aku ingin sekali membahas ini, dan setelah aku riset ternyata banyak sekali dampak negatifnya pada hidup kita dan kedepannya. Baik, aku Dope. Aku izin pamit. Aku bukan siapa-siapa, aku juga bukan pakar dalam masalah ini. Tapi aku berharap kalian tidak stres dengan standar media sosial. Aku izin pamit.